Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya lah kita bisa bertemu kembali di sini, yaitu di platform Instagram. Yang kemudian tidak lupa salawat serta salam kita juga panjatkan pada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat yang dipanjatkan kepada baginda Rasul kita tercurahkan kepada keluarga, para sahabat, serta pengikutnya dan kita semua hingga akhir zaman. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu perpustakaan pada pendengar maupun yang melihat ini. Perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang telah dipergunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai layanan jasa lainnya. Pentingnya perpustakaan ini telah dipahami sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Dokumen-dokumen berupa clay tablets atau dokumen yang ditulis di atas lempengan tanah liat yang kemudian tersimpan dengan baik sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Diperkirakan perpustakaan pertama adalah perpustakaan Raja Asyurbanipal dari Assyria di Timur Tengah, sekitar tahun 625 sebelum Masehi. Dalam bentuk clay tablets, tidak kurang dari 30 clay tablet besar tersimpan di sana. Kemudian di Yunani, sejak tahun kurang lebih 400 sebelum Masehi, sudah berkembang perpustakaan. Salah satu perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan Aristoteles, sedangkan di daratan Cina sudah terdapat perpustakaan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan di tahun 220 sebelum Masehi muncul koleksi nasional. Perpustakaan lain yang terkenal pada zaman sebelum Masehi diantaranya perpustakaan di Alexandria, perpustakaan Pergamum, dan Biblioteka Ulpia di Roma. Kalau kita lihat dari pengertian perpustakaan menurut Sulistyo Basuki adalah perpustakaan adalah sebuah ruangan bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Nah, dari definisi di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan yang mengelola bahan pustaka, baik berupa buku maupun non-buku, yang disusun secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sebuah informasi oleh setiap pengguna perpustakaan. Kemudian faktor yang mengakibatkan atau menghambat perkembangan perpustakaan pada zaman dahulu yaitu adalah peperangan, baik peperangan politik maupun peperangan agama. Dalam peperangan tersebut sering muncul dikarenakan adanya peraturan maupun undang-undang dekret raja yang melarang mengedarkan atau menyimpan karangan dari orang-orang atau aliran-aliran tertentu, sehingga mengakibatkan perpustakaan zaman dahulu belum berkembang dengan baik. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, media dokumentasi informasi dan pengetahuan tidak lagi menjadi monopoli media cetak seperti buku. Hal ini disebabkan oleh penemuan media baru untuk menyimpan informasi. Perpustakaan masa kini juga merupakan tempat penyimpanan atau akses ke map, cetak atau hasil seni lainnya, mikrofilm, mikrofis, tape audio, CD, LP, tab video, dan DVD, dan menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD-ROM dan internet. Oleh karena itu, perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun. Apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak? Dalam perpustakaan modern ini, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam bentuk digital atau dalam bentuk data yang dapat diakses lewat jaringan komputer. Perkembangan teknologi informasi atau biasa disebut dengan IT membawa dampak sendiri bagi perpustakaan.
perpustakaan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi apabila tidak ingin ketinggalan dalam menggapai informasi dan memberikan pelayanan yang prima terhadap penggunanya. Perpustakaan akan memerlukan anggaran yang lebih besar untuk memenuhi tuntunan pengembangan IT ini. Staf atau tenaga perpustakaan dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang IT, dan pemakai perpustakaan juga mau tidak mau harus dapat menyesuaikan diri dengan fasilitas IT yang ada di perpustakaan. Sehingga ternyata apabila tidak ditangani dengan baik, perkembangan teknologi informasi ini akan menjadi kendala tersendiri bagi perpustakaan. Kemudian terdapat juga fungsi perpustakaan secara umum meliputi banyak bidang yang diantarain. Yang pertama itu bidang pendidikan, informasi, kebudayaan, pelestarian, dan rekreasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi informasi. Fungsi ini bekerja ketika masyarakat sebagai pemakai jasa perpustakaan membutuhkan informasi. Informasi yang dimaksud mencakup berbagai hal dan dapat diakses melalui perpustakaan. Yang kedua itu fungsi pendidikan. Perpustakaan tidak sekedar menjadi tempat membaca, namun juga menjadi salah satu media pencerdas bangsa. Melalui koleksi perpustakaan, masyarakat mendapatkan banyak pengetahuan. Yang ketiga itu fungsi pelestarian. Di sisi lain, perpustakaan juga berfungsi sebagai salah satu media penyelamat bukti-bukti sejarah. Banyak dokumen-dokumen sejarah yang baik secara langsung maupun tidak langsung terselamatkan dengan adanya perpustakaan. Disinilah perpustakaan dengan fungsi pelestariannya. Yang keempat itu fungsi kebudayaan. Perpustakaan bisa berfungsi sebagai media publikasi kebudayaan, tempat di mana perpustakaan berada. Wisatawan dan masyarakat luas bisa mengetahui kebudayaan setempat melalui berbagai koleksi perpustakaan. Yang kelima yaitu fungsi rekreasi. Fungsi ini dapat berjalan optimal jika sistem pengelolaan perpustakaan diarahkan pada aktivitas yang inovatif, sehingga perpustakaan tidak dipandang sebagai sebuah bangunan yang membosankan. Artinya, bila perpustakaan dapat memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar informasi, tapi juga menyediakan layanan yang bersifat entertaining, maka orang tentu akan lebih tertarik untuk mengetahui perpustakaan tersebut. Perpustakaan pada prinsipnya mempunyai 3 kegiatan, yaitu yang pertama tuh mengumpulkan semua informasi yang sesuai dengan bidang kegiatan dan misi organisasi dan masyarakat yang dilayaninya. Yang kedua tuh melestarikan, memelihara, dan merawat seluruh koleksi perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik untuk utuh, layak pakai, dan tidak lekas rusak, baik karena pemakaian maupun karena usianya. Yang ketiga tuh menyediakan dan menyajikan informasi untuk siap dipergunakan dan diperdayakan seluruh koleksi yang dihimpun di perpustakaan untuk dipergunakan pemakainya. Kemudian perpustakaan sebagai rangkaian catatan sejarah masa lalu yang merupakan hasil budaya umat manusia yang sangat tinggi. Di dalam perpustakaan terdapat harta dalam tanda kutip yang disimpan dari masa silam dalam wujud karya-karya sastra, buah pikiran, filsafat, teknologi, peristiwa-peristiwa besar sejarah umat manusia, dan ilmu pengetahuan lainnya. Tentu, tujuan utama perpustakaan secara umum ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum akan kebutuhan informasi, rekreasi, pendidikan, dan kebudayaan, serta barometer bagi tingkat kecerdasan, kemajuan peradaban suatu bangsa melalui penyediaan bahan-bahan tercetak dan bahan lain yang bersifat sebagai bahan bacaan. Semua itu dapat dipelajari, dihayati, dan diungkapkan kembali pada masa sekarang. Melalui penelitian dan pengembangan, sumber bacaan berupa bahan pustaka dan ilmu pengetahuan yang disimpan di perpustakaan perlu berupaya meneruskan dan mengembangkan. Perpustakaan juga merupakan rujukan dan bakal berbijak sekarang untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan segala sesuatu. Proses tersebut di kemudian melangkah ke masa depan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, maju dan sejahtera. Kehidupan yang serba modern dan serba cepat masa ini, semua orang membutuhkan informasi sebagai sesuatu yang sangat penting dan strategis. Tanpa ketersediaan dan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan pemustaka tentunya.
akan mengalami kesulitan. Misalkan seandainya pemustaka ketinggalan atau mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan akses informasi yang sangat penting sehingga menyebabkan munculnya permasalahan tersendiri. Nah, disinilah peranan perpustakaan yang sangat besar menjadi media dan informasi serta sumber ilmu pengetahuan yang tidak habis-habisnya untuk digali, ditimba, dan dikembangkan. Melalui perpustakaan dapat saling tukar menukar informasi menambah dan memperkaya wawasan dan pengalaman, dan saling memperoleh nilai tambah untuk mengembangkan pola hidup, mengembangkan pola kehidupan, keterbukaan, dan kemudahan memperoleh informasi. Maka apa yang terjadi di bagian dunia yang lain dapat diikuti dan diketahui melalui buku, majalah, surat kabar, film, video, jaringan internet, dan komputer, serta fasilitas lainnya. Dalam perpustakaan, dengan adanya aplikasi informasi teknologi telekomunikasi, maka kendala jarak dan waktu dalam berkomunikasi akan dapat teratasi. Melalui peranan perpustakaan pula, setiap penemuan dan pemikiran baru dengan cepat menjadi milik bersama. Perpustakaan melalui tenaga-tenaga yang profesional diharapkan dapat memberikan bimbingan bagi pemakai perpustakaan untuk memberikan arahan dan bimbingan yang menjadikan pemustaka lebih memahami perpustakaan di masa yang akan datang. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diserap dengan baik dan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Oke, dengan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.